Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dibukakan lagi dapat beribadah berjamaah di masjid, di musola, bahkan boleh mengadakan pengajian kembali. Dan kita pun harus mengikuti prosedur kesehatan yang telah ditetapkan. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketentuan protokol kesehatan ini sudah Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan protokol yang kita sedang jalankan ini adalah protokol memang Allah telah tentukan, bukan faktor tidak sengaja. Tapi memang sengaja Allah Subhanahu wa taala dengan wabah corona ini kita harus menjalani protokol ketentuan-ketentuan dalam memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Di mana di dalam hadis qudsi ini 14 abad yang lalu Rasulullah SAW bersabda, "Auhallahu ilayya." Rasulullah bersabda bahwasanya Allah telah memberikan wahyu kepadaku, "Ya akhal mursalin, ya akhal munjarin," wahai saudara bagi para utusan, wahai saudara bagi para pemberi peringatan, anzir qaumaka. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, berilah peringatan kepada kaummu, alla yadkhulu baitan min buyuti. Janganlah mereka memasuki salah satu rumah dari rumah-rumahku, kata Allah. Illa Allah memberikan ketentuan-ketentuan protokol dalam memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Terjadinya sekarang ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita benar-benar memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala bersih, sehat jasmani kita dan rohani kita. Apa yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala? Illa biqulubin salimatin. Hendaklah mereka memiliki hatinya bersih. Sekarang ini kita disuruh menjaga jarak. Artinya biqulubin salimah, hatinya selamat, menjaga jarak daripada hatinya berbuat kemusyrikan. Dengan adanya kemusyrikan terjadilah jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita disuruh bersih lagi daripada sifat penyakit hati, hasad, iri dan dengki terhadap sesama. Inilah juga yang akan membuat jarak di antara kita. Ini prosedur yang pertama adalah memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan peringatan kepada Rasul untuk memperingatkan kita sebagai umatnya dalam memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menjaga hati kita sehingga tidak ada jarak di antara kita kepada Allah dan tidak ada jarak di antara kita sesamanya karena hati kita yang bersih. Ini yang pertama. Karena hati adalah pancaran jiwa. Di mana dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, "Ala innal fil jasadil mudghah." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad, di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza sholaha sholaha kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh amalnya. Fa idza fasada fasada kullu. Apabila segumpal daging ini buruk, maka buruklah segalanya. Wa huwa qalbu. Ia adalah hati. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini prosedur yang pertama. Jaga jarak. Kita menjaga hati kita. Berikan keselamatan hati kita dari kemusyrikan, dari penyakit hati. Lalu yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, bi alsinin shadiqatin, hendaklah lisannya berkata benar. Lisannya dijaga berkata jujur, berkata kebaikan. Lidahnya
terhindar dari fitnah, terhindar dari perbuatan ghibah, perbuatan mengadu domba. Bahkan dikatakan lidah ini memang tak bertulang. Namun apabila berucap sembarang, bisa berakibat bukan main kepalang. Antar bangsa, antar negara bisa-bisa terjadi perang. Antar warga bisa-bisa bebatuan pada melayang. Antara suami istri dalam rumah tangga, bisa-bisa piring dan gelas pun pada terbang. Bahkan dampak daripada lidah yang berucap sembarang meruntuhkan, memporak-porandakan kesatuan persatuan, bahkan yang lebih besar lagi dapat meruntuhkan suatu pemerintahan. Itu di dalam dunia. Bahkan berakibat pula di dalam akhirat kelak nanti dijurangkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan di saat mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menapaki langit pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan bapak moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam. Di saat Rasulullah memandang satu kaum yang berada di pundak kirinya Nabi Allah Adam alaihissalam, memalingkan mukanya dan bersedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah melihat di situ satu kaum di mana dia dihidangkan daging panggang yang begitu lezat, namun mereka memakan bangkai yang ada di sekitarnya. Bertanyalah Rasulullah SAW kepada malaikat Allah Jibril, "Ya malaikat Allah Jibril, siapakah golongan ini? Siapakah kaum ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah kaummu ya Rasulullah, yang di saat di dunia dia tidak pandai menjaga lidahnya. Suka ghibah, suka fitnah, suka mengumbar-ngumbar dan mengadu domba." Ini tampak bahwasanya ahli neraka, di mana Rasulullah telah melihat orang yang tidak pandai menjaga lidahnya. Bahkan dikatakan selamatnya kita manusia tergantung bagaimana kita menjaga lidah kita. Lebih banyak kita mengajak, bukan mengejek. Lebih banyak kita merangkul, bukan memukul dengan menghina dan mencela. Inilah bahaya yang kedua. Makanya prosedur yang sekarang kita memasuki masjid disuruh kita menggunakan masker. Itu simbol saja. Kita disuruh menutup mulut kita. Pada hakikinya kita disuruh menutup daripada perbuatan ghibah, fitnah, dan mengadu domba. Allah telah sematkan 14 abad yang lalu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan prosedur yang ketiga, protokol ketentuan Allah yang ketiga, hendaklah biaidin naqiyah, hendaklah tangan mereka bersih. Kita sebelum masuk ke masjid kita disuruh cuci tangan, hanya simbol saja kita membersihkan tangan. Hakikinya tangan kita jangan sampai mencuri. Tangan kita jangan sampai merusak, merampas, mengakui hak orang lain. Bahkan tangan ini adalah suatu kekuasaan. Janganlah kita berkuasa dengan menzalimi orang lain semena-mena kita dalam pemerintahan. Ini yang ketiga prosedur yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita benar-benar memasuki rumah Allah mengikuti prosedur kesehatan jasmani kita, kesehatan rohani kita. Tangan kita harus bersih. Lalu yang keempat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bifurujin tahirah, hendaklah mereka juga kemaluannya bersih. Simbol kemaluan. Maaf, kemaluan itu adalah suatu yang harus kita jaga, harus kita lindungi, dan harus kita tutupi. Artinya kita harus benar-benar menjaga kebersihan. Seperti sekarang ini dalam memasuki masjid Allah Subhanahu wa ta'ala harus bersih kita. Dan juga menjaga kehormatan kita. Jangan sampai kita merusak kehormatan orang lain.
Ini prosedur yang sekarang ini Allah cuma memberikan pelajaran kembali untuk kita mengingat bahwasanya kalau kita mau memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala akan diterima ibadah kita kalau kita mau menentukan prosedur yang memang Allah sengaja sematkan di dalam musibah ini. Lalu di dalam hadis ini pun Allah sangat menegaskan wala yadkhulu buyuti wali ahadin inda minhum zolama. Dan juga janganlah sekali-kali seseorang memasuki rumah-rumahku, kata Allah, kalau masih ada kezoliman, kepenganiayaan terhadap 4 yang tadi. Kalau hatinya masih mensekutukan Allah, hatinya masih hasad iri dengki terhadap sesama, lisannya sering mengejek, bukan mengajak, sering menghina, mencaci maki, memfitnah, mengadu domba. Tangannya juga sering merusak, merampas hak orang lain. Bahkan dia tidak bisa menjaga kehormatan orang lain, diumbar kehormatan orang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaruda tilka zolama, sampai dikembalikan itu kezoliman kepada ahlinya. Kalau kita pernah melakukan mensekutukan Allah, mohon taubat kepada Allah. Tapi kalau kita melakukan kesalahan terhadap sesama, baik lisan kita, tangan kita, perbuatan kita, hendaklah kita memohon maaf kepadanya. Fa'idha fa'ala, kata Allah, apabila kita bisa mengerjakannya. Tapi kalau kita belum mengembalikan itu semuanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'al anahu madama qa'iman baina yadayya yusolli. Walaupun mereka sholat di hadapanku, kata Allah, kita sholat di hadapan Allah, tapi kita masih memiliki keempat penganiayaan ini. Hati kita yang belum bersih, tangan kita yang tidak bersih, lisan kita yang belum bersih, belum juga bisa menjaga kemaluan kita. Allah bukan merahmati, tapi Allah justru melaknati. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini prosedur yang memang harus kita jalani. Dan memang ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sengaja, bukan tanpa sengaja. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau kita telah kembalikan kepada ahlinya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'idha fa'ala fa'inni akunu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku, kata Allah, akan menjadi pendengarannya di saat mereka menggunakan pendengarannya. Wa akunu basarahu, dan aku pun akan menjadi pandangannya, penglihatannya, alladzi yubsiru bih, di saat mereka menggunakan penglihatannya. Bukan sampai di situ saja, di yaumul akhir nanti Allah pun menempatkan dia sebagai seorang wali, sebagai seorang pilihannya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu awliyai wal asgiyai, dan aku jadikan dia sebagai waliku dan sebagai orang pilihanku. Wa yakunu jari, dan aku jadikan tetanggaku ma'an nabiyyin wa siddiqin wa su'ada fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tempatkan kita sebagai tetangganya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, prosedur yang kita jalani ini adalah memang prosedur ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh Imam Huzaifah radhiyallahu an. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kejadian yang ada di muka bumi ini bukan faktor tidak sengaja, pasti faktor kesengajaan. Ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hikmah, ada kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah, mari setelah kita mengetahui ini, bahwasanya prosedur ini adalah prosedur memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak, maka kita harus membersihkan diri kita dan mengejar keempat ini. Kalau kita masih memiliki penganiayaan, hendaklah kita memohon maaf, bertaubat,
dan tidak mengulangi lagi, sehingga sholat kita dirahmati bukan dilaknati. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan hal yang singkat ini, marilah protokol kesehatan ini adalah protokol kesehatan rohani kita yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada Rasul yang dia cintainya untuk memberikan peringatan kepada kita. Dan peringatan ini semoga menjadi bagian yang selalu kita ingat dalam memasuki rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ditempatkan sebagai aulianya, ditempatkan sebagai orang pilihannya, dan ditempatkan bersama para nabinya, syuhada dan shodiqin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.